أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana atau surga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Surat kedua namanya Al-Baqarah ayat 35, 36 dan 37. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk mengajak diri kami, keluarga besar kami dan seluruh umat Islam untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita,
untuk kita pergunakan di dalam rangka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukur yang kita panjatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan nikmat-nikmat itu kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan marilah kita senantiasa berdoa, memohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita beribadah kepada Allah. Marilah kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pula marilah kita senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan kita. Mudah-mudahan dengan adanya tobat dan istighfar yang kita laksanakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan di dalam kita mengarungi hidup di dunia ini. Dengan doa mudah-mudahan kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita terhindar dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Surat Ali Imran ayat 185. Dan juga istighfar dan taubat ada di surat 71 ayatnya 10 sampai 12. Dan marilah kita senantiasa untuk bersedekah. Mudah-mudahan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita, yang kita sedekahkan, menjadikan harta benda kita barokah, dan juga kehidupan kita, anak cucu kita, keluarga besar kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barokah itu adalah tambahnya kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan kita kepada hal-hal yang baik dan menjauhkan kita dari segala perbuatan keji dan mungkar. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dermawan kepada kita, kepada para alim yang mempunyai ilmu pengetahuan untuk disedekahkan, untuk disampaikan agar menjadi motivasi bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam untuk mencintai kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Surat Ali Imran ayat 104. Baiklah, marilah kita bersama-sama memperhatikan tobatnya para nabi. Para nabi 124.000. Kemudian kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengimani
25 nabi dan rasul, dan dari 25 itu ada 5 yang mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dari 5 nabi itu di dalam Al-Quran yang menjadi uswatun hasanah kita, yaitu 1 Nabi Ibrahim alaihi salam, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajarkan kepada kita sifat yang mulia. Apakah itu sifat? Si adalah sidik, fa adalah fatonah, a adalah amanah, dan t adalah tablik. Mudah-mudahan kita sebagai hambanya Allah dan sebagai pemimpin di muka bumi ini dan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mampu untuk bertafaqquh fiddin, untuk menyempurnakan Islam kita, iman kita, dan ihsan kita. Demikian pula harapan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semuanya bisa beristiqomah untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Al-Quranul Karim juga menceritakan tobat yang dilakukan oleh para nabi atas kekeliruan yang mereka lakukan. Dengan segera mereka menyesali dosa yang dilakukan, bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa berharap jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan dan menerima tobat dari mereka. Inilah pelajaran bagi kita sebagai Bani Adam, anak cucunya Mbah Nabi Adam alaihi salam. Marilah kita senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi yang pertama kali melakukan tobat adalah bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa, yang telah diciptakan Allah dengan kekuasaannya dan meniupkan ruhnya
kepada diri Nabi Adam alaihi salam. Dia juga memerintahkan para malaikat agar bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai penghormatan kepadanya, sebagai khalifatullah fil ard, dan mengajarkannya nama-nama dan memperlihatkan keutamaannya dengan ilmu kepada para malaikat. Akan tetapi Nabi Adam alaihi salam yang telah berhasil dalam ujian ilmu dan ma'rifat ternyata tidak dapat berhasil dalam ujian yang berkenaan dengan keinginan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan kewajiban yang pertama, yaitu larangan untuk tidak memakan satu jenis buah-buahan, dan membolehkan dirinya dan istrinya untuk memakan buah-buahan lain yang ada di surga. Namun pada saat itu kuasa yang dimiliki Nabi Adam alaihi salam menjadi lemah dan dia melupakan larangan Tuhannya untuk menuruti bisikan setan, laknatullah alaih. Akhirnya Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa memakan buah yang dilarang dan dia benar-benar melakukan kemaksiatan. Akan tetapi dengan segera dia membersihkan dirinya dan mensucikannya dari pengaruh-pengaruh perbuatan dosa dengan cara bertaubat dan beristighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Surat Toha ayat 121 sampai 122. Al-Quran juga menceritakan kisah tobat Nabi Musa alaihi salam yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa risalahnya dan mampu berbicara dengannya. Selain itu, Allah pun menurunkan kepadanya kitab Taurat, menjadikannya sebagai nabi yang digelari ulul azmi dan menguatkannya dengan 9 tanda kekuasaan. Akan tetapi sebelum dirinya diangkat menjadi nabi, dia telah melakukan satu dosa, yaitu membunuh. Lalu dengan segera Nabi Musa alaihissalam bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang berkelahi. Seseorang dari golongannya atau Bani Israel dan seseorang lagi dari musuhnya kaum Fir'aun. Maka orang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang dari musuhnya. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun memukulnya dan matilah musuhnya tersebut. Nabi Musa alaihissalam berkata, ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya. Nabi Musa alaihissalam berdoa,
Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu, ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-Qasas ayat 15-16. Setelah menerima tugas kerasulan, Nabi Musa alaihi salam juga melakukan satu kesalahan lagi ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah diri Engkau kepadaku, agar aku dapat melihat Engkau." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, sebagaimana mestinya, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman." Surat Al-A'raf ayat 143. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dan manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur." Surat Al-A'raf ayat 144. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali ke kaumnya, setelah dia bermunajat kepada Tuhannya selama 40 hari, dia mendapati kaumnya telah menyembah sapi dan menjadikannya sebagai Tuhan. Karenanya Nabi Musa alaihissalam pun marah dan berkata, "Alangkah tercelanya apa yang kalian ingkari dari diriku." Lalu dia membawa lembaran-lembaran Taurat yang berisi kalamullah, firman Allah, dan melemparkannya ke tanah karena marah. Kemudian dia menarik saudaranya Harun dan menyeretnya, padahal Harun pun adalah rasul seperti dirinya. Saudaranya itu berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai saudaraku, jangan engkau seret diriku. Sungguh kaummu itu telah memberikan teror kepadaku dan hampir saja membunuhku. Jangan engkau golongkan diriku bersama musuh-musuhmu, dan engkau jadikan diriku kepada kaum yang dolim." Disinilah Nabi Musa alaihi salam merasakan sesuatu yang membuat dirinya marah. Sekalipun perasaan marahnya itu dilakukan karena Allah, Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Surat Al-A'raf ayat 151. Selain itu, Al-Quran juga menceritakan kisah tobatnya Nabi Yunus alaihi salam ketika dia berdakwah kepada kaumnya, tetapi mereka tidak pernah meresponnya. Akhirnya dia pun kehilangan kesabarannya, marah dan memilih untuk menjauh dari mereka. Lalu Allah menguji dirinya
dengan memberikan cobaan yang akan membersihkan jiwanya, mengukuhkan keyakinannya terhadap Tuhannya, dan memperlihatkan kepercayaannya kepada Tuhannya. Pada saat itu Nabi Yunus alaihissalam menaiki kapal bersama dengan kaumnya. Tatkala dia berada di tengah-tengah lautan, ombak pun terasa sangat besar dan angin bertiup dengan kencang. Mereka merasa bahwa mereka akan tenggelam. Lalu para penumpang pun berkata, "Kita harus mengurangi beban kapal agar kita tidak tenggelam semuanya." Mereka harus melemparkan beberapa penumpang ke lautan agar para penumpang lainnya bisa selamat. Kemudian pemilihan dilakukan dan Nabi Yunus alaihi salam pun mendapatkan bagiannya. Dengan terpaksa, dia harus menerima hasil pilihan tersebut. Lalu dia menceburkan dirinya ke lautan dan ikan paus pun langsung melahapnya. Dia benar-benar merasa bersalah. Dengan kemarahannya kepada kaumnya, dia tidak pernah ingin mengulangi hal tersebut. Disinilah muncul keyakinan Nabi Yunus alaihissalam yang sedang berada di dalam mulut ikan paus kepada Tuhannya dalam kegelapan yang menyelimutinya, kegelapan dari lautan, kegelapan dari malam, dan kegelapan dari mulut ikan paus. Dia pun menyeru berdoa dengan kalimat yang diabadikan dalam Al-Quran. Ketika mengakhiri kisah tentang dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dolim." Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. 3 kalimat singkat yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam memiliki 3 makna, yaitu: pertama, menunjukkan pada tauhid uluhiyah, ketuhanan yang telah diutuskan oleh Allah kepada para rasulnya, menurunkan kitab dan menentukan tempat kembali antara surga dan neraka. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kedua, menunjukkan pada penyucian dari segala kekurangan. Itulah makna dari tasbih yang dilakukan langit, bumi, dan makhluk Allah lainnya. Tidak ada sesuatu pun melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Subhanaka, Maha Suci Engkau, ya Allah. Ketiga, menunjukkan pada pengakuan terhadap perbuatan dosa, yaitu mengurangi hak Allah dan mendolimi diri sendiri. Sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang dolim. Inilah kalimat yang menunjukkan kepada tobat. Karenanya tidak aneh jika kalimat singkat yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam itu memiliki pengaruh yang dapat menyelamatkannya di dunia sebelum di akhirat. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya
daripada kedukaan. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Surat Al-Anbiya ayat 88. Ucapan Nabi Yunus itu dengan ketiga maknanya, tauhid, penyucian, dan pengakuan dosa, menjadi teladan bagi bentuk munajat dan doa sewaktu berada dalam kondisi sulit. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, doa yang dipanjatkan oleh saudaraku Nabi Yunus alaihi salam, tidak ada seorang pun yang berdoa dengan doa itu kecuali Allah akan melapangkan kesulitannya, yaitu tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk dari golongan orang-orang dolim. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Begitupun Al-Quran menceritakan tobat Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana dikisahkan dalam surat Shad, ketika datang dua orang yang sedang bertengkar kepada dirinya, keduanya saling menaiki mihrab. Lalu Nabi Daud alaihissalam merasa takut kepada kaumnya, tetapi mereka berdua berkata, janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang bermasalah. Seseorang dari kami berbuat dolim kepada yang lain, maka berilah keputusan di antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat dolim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu, sebagian mereka berbuat dolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka dia menerima ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat, maka kami ampuni baginya kesalahannya itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Surat Shad ayat 22 sampai 25. Dengan membaca ayat ini, Anda akan mengetahui apa yang menjadi kesalahan Nabi Daud alaihissalam, yang menyangka bahwa semua itu merupakan ujian dan cobaan baginya. Lalu dia pun meminta ampunan kepada Tuhannya, menyungkur sujud dan bertobat kepadanya. Kesalahan Nabi Daud alaihissalam adalah karena dia terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan. Dia hanya menjawab apa yang diadukan oleh satu pihak tanpa mendengar pengaduan dari pihak yang lain. Dia terlalu cepat mengambil keputusan dari orang yang merasa didolimi tanpa memberikan kesempatan kepada orang yang terdolimi untuk berbicara dan membela dirinya sendiri. Sungguh tidak layak bagi seorang hakim yang adil untuk terpengaruh dengan ucapan siapapun, sehingga ia meneliti dan memeriksa perkara tersebut. Ia harus mendengar setiap pendapat dari pihak yang bermasalah, menerima setiap alasan dan pembelaan. Oleh karena itu,
Ada yang mengatakan apabila datang salah seorang dari dua orang yang sedang bermasalah, tetapi hanya satu mata yang terbelalak, maka tunggulah hingga kamu melihat musuhnya, barangkali saja kedua matanya terbelalak. Karenanya, setelah peristiwa itu, turunlah perintah Allah kepada Nabi Daud alaihissalam yang melarangnya untuk tidak terpengaruh dengan perasaan dan hawa nafsu dalam memutuskan satu perkara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Surat Shad ayat 26. Lalu apakah dua orang yang bermasalah itu benar-benar dari kalangan Bani Adam, manusia, atau dua malaikat yang menjelma menjadi manusia, dengan alasan bahwa semua itu merupakan ujian dan cobaan bagi Nabi Daud alaihi salam? Apapun kemungkinannya, tetapi maksudnya hanya satu, tidak ada pembenaran bagi siapapun yang mengartikannya dengan perumpamaan tersebut, yang menyatakan bahwa masalah itu datang kepada Nabi Daud alaihissalam terkait dengan keinginannya terhadap perempuan tetangganya. Hal ini sebagaimana terlihat dari cerita-cerita Israiliyat yang menyesatkan ketika menggambarkan para nabi dan rasul. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Banyak sekali ayat Al-Quran lain yang berkaitan dengan masalah tobat. Mudah-mudahan dari kisah-kisah para nabi dan rasul kita dapat mengambil hikmah. Mari yang baik kita ikuti, mari yang buruk kita tinggalkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikan kejayaan kepada kami seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikan kami semua ya Allah panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan seluruh para siswa-siswi kami, dan sahabat-sahabat guru yang sudah wafat, presiden kami, menteri kami, para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami senantiasa untuknya. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.